Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak I Gusti Agung Ketut Gede Swasana SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Bisnis kelas A2 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, dan teman-teman mahasiswa kelas A2 Statistika Bisnis Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana yang saya cintai dan saya banggakan. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai analisis regresi dan korelasi sederhana. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Nilo Gede Anjeli Sasmita Febi, nomor absen 22 dengan NIM 20075-21168. Yang kedua, Ezra Katarina Simamora, nomor absen 23 dengan NIM 20075-21183. Dan yang ketiga, Muhammad Zidan Izul Arobi, nomor absen 24 dengan NIM 20075-21195. Saya Anjeli akan mempresentasikan materi pertama mengenai pengertian regresi. Istilah regresi berasal dari kajian genetika atau kebakaan yang dilakukan oleh Sir Francis Galton pada tahun 1892 sampai 1911 yang membandingkan tinggi badan anak laki-laki dengan tinggi badan ayahnya. Kajian Galton ini menunjukkan hasil bahwa tinggi badan anak laki-laki dari ayah yang tinggi setelah beberapa generasi cenderung mundur atau regressed mendekati nilai tengah populasi. Sekarang istilah regresi tidak demikian lagi. Regresi oleh para statistikawan diterapkan hampir di semua bidang ilmu untuk menaksir atau meramalkan nilai satu variabel berdasarkan variabel lain yang nilainya telah diketahui, dan kedua variabel tersebut memiliki hubungan fungsional atau sebab akibat satu dengan yang lainnya. Dalam bidang ekonomi dan bisnis misalnya, jumlah modal mempengaruhi jumlah produksi, suku bunga mempengaruhi jumlah investasi, biaya iklan mempengaruhi nilai penjualan, dan tingkat pendapatan mempengaruhi besarnya konsumsi. Keempat contoh tersebut menunjukkan hubungan sebab akibat antara dua variabel. Dalam bahasa matematisnya, modal, tingkat suku bunga, biaya iklan, dan tingkat pendapatan disebut variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi dan umumnya disimbolkan dengan X. Sedangkan jumlah produksi, besarnya investasi, nilai penjualan dan konsumsi disebut variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi atau variabel yang nilainya ditentukan oleh nilai variabel X dan umumnya disimbolkan dengan Y. Hubungan fungsional atau sebab akibat antara variabel bebas atau X dan variabel terikat atau Y dalam bentuk fungsi dinyatakan sebagai Y sama dengan fungsi X, yang artinya nilai variabel Y tergantung dari atau dipengaruhi oleh nilai variabel X. Sifat hubungan antara variabel bebas atau X dengan variabel terikat atau Y dapat positif, negatif, atau tidak ada hubungan. Hubungan positif yang juga disebut hubungan searah, artinya bila nilai X naik, maka nilai Y juga naik, atau sebaliknya, bila nilai X turun, maka nilai Y juga turun. Hubungan negatif disebut juga hubungan berlawanan arah, artinya bila nilai X naik, maka nilai Y akan turun, atau sebaliknya, bila nilai X turun, maka nilai Y akan naik. Tidak ada hubungan, artinya bila nilai X berubah atau naik turun, maka nilai Y tidak berubah atau tetap. Bila ketiga jenis sifat hubungan antara dua variabel tersebut dinyatakan dalam grafik, bentuk grafiknya seperti gambar di samping. Untuk mengetahui keeratan atau kuat lemahnya atau derajat hubungan antara dua variabel itu, yakni variabel X dan Y, dapat diukur dengan koefisien korelasi. Pola hubungan antara dua variabel yaitu variabel X dan Y yang dibentuk oleh serangkaian pasangan data atau X, Y, Y dengan I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya hingga N dapat berbentuk berbagai macam persamaan regresi, mungkin linear atau tan linear, dapat berbentuk kuadrat, kubik, eksponensial, elips, dan bentuk lainnya. Sebelum persamaan regresi ditentukan, apakah bentuknya linear atau tan linear, sebaiknya dibuat terlebih dahulu diagram pencarnya atau sketcher diagram. Setelah itu, baru dipilih persamaan regresi yang paling mendekati. Langkah itu diambil agar penyimpangan yang terjadi sekecil mungkin.
Berikut ini terdapat 4 bentuk scatter diagram. Pada gambar A dan B menunjukkan diagram pencar mendekati linear, dan gambar C dan D menunjukkan diagram pencar tan linear. 3 tujuan utama mempelajari analisis regresi adalah: yang pertama, untuk memperoleh suatu persamaan garis yang menunjukkan persamaan hubungan antara dua variabel. Persamaan garis yang diperoleh disebut persamaan regresi. Kedua, untuk mengetahui besarnya pengaruh perubahan tiap unit variabel bebas terhadap perubahan variabel terikatnya. Pengaruh perubahan tiap unit variabel bebas ditunjukkan oleh nilai koefisien regresinya. Dan yang terakhir, untuk menaksir nilai variabel terikat atau Y berdasarkan variabel bebas atau X yang nilainya telah diketahui. Ini menunjukkan bahwa analisis regresi adalah suatu alat estimasi. Selanjutnya, regresi linear sederhana, metode kuadrat terkecil. Secara umum, persamaan regresi linear sederhana dinyatakan sebagai berikut: Y topi sama dengan A plus BX. Dari serangkaian data sampel, XIYI dengan I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya hingga N, dibuat diagram pencarnya. Dari semua kemungkinan garis lurus yang dapat ditarik pada diagram pencar tersebut, metode kuadrat terkecil atau least squares method akan memberikan jumlah kuadrat deviasi vertikal atau tegak dari titik-titik observasi ke garis regresi tersebut sekecil mungkin, atau dengan kata lain, metode kuadrat terkecil memberikan sigma dalam kurung YI dikurang Y topi pangkat 2 sama dengan sigma EI kuadrat yang terkecil. YI dikurang Y topi I sama dengan E, disebut residual. Agar jumlah kuadrat simpangan vertikal ke garis regresi, yaitu sigma YI dikurang Y topi kuadrat, sekecil mungkin, maka sigma YI dikurang Y topi kuadrat sama dengan sigma EI kuadrat diminimumkan terhadap A dan B. Dengan bantuan kalkulus diferensial atau derivasi parsial, didapatlah dua persamaan normal, yaitu persamaan 9.1 dan persamaan 9.2. Dengan menyelesaikan kedua persamaan ini secara simultan, maka nilai A dan B dari persamaan linear Y topi sama dengan A plus BX dapat dihitung. Yang pertama, persamaan 9.1, sigma YI sama dengan N dikali A plus B dikali sigma XI, dan persamaan 9.2 yakni sigma XIYI sama dengan A dikali sigma X plus B dikali sigma X kuadrat. Dalam bentuk lain, kedua persamaan normal di atas dinyatakan sebagai berikut. Persamaan 9.3 yakni B sama dengan N dikali sigma XIYI dikurang sigma XI dikali sigma YI per N dikali sigma XI kuadrat dikurang dalam kurung sigma XI kuadrat. Dan persamaan 9.4 yakni A sama dengan Y bar dikurang B dikali X bar. Dengan keterangan A sama dengan konstanta atau titik potong dengan sumbu Y bila X sama dengan 0. B sama dengan slope garis atau arah garis regresi yang menyatakan perubahan nilai Y akibat perubahan satu unit X. Y topi sama dengan taksiran nilai Y. X sama dengan variabel bebas atau data pengamatan, Y sama dengan variabel terikat atau data pengamatan, N sama dengan banyaknya pasangan data atau ukuran sampel. Koefisien regresi B pada persamaan 9.3 dapat juga dihitung melalui bentuk deviasi atau penyimpangan masing-masing data terhadap mean-nya masing-masing, yaitu XI dikurang X bar sama dengan XI dan YI min Y bar sama dengan YI sebagai berikut. Persamaan 9.5 yakni B sama dengan sigma XIYI per sigma XI kuadrat. Interpretasi terhadap nilai koefisien regresi. Tanda positif atau negatif dari nilai koefisien regresi bukanlah menyatakan tanda aljabar, melainkan menyatakan arah hubungan atau lebih tegasnya, menyatakan pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Nilai B yang positif menyatakan bahwa variabel bebas X berpengaruh positif terhadap nilai variabel terikat Y, sedangkan nilai B yang negatif atau B dengan tanda negatif menyatakan bahwa variabel bebas X berpengaruh negatif terhadap nilai variabel terikat Y. Interpretasi terhadap nilai koefisien regresi B adalah sebagai berikut.
Yang pertama, B sama dengan K. K bertanda positif, artinya bila nilai variabel bebas X naik 1 unit, maka nilai variabel Y akan naik rata-rata sebesar K unit, atau bisa disebut ceteris paribus. Sebaliknya, bila nilai variabel bebas X turun 1 unit, maka nilai variabel Y akan turun rata-rata sebesar K unit. K adalah suatu konstanta. Yang kedua, B sama dengan min K, atau K bertanda negatif. Artinya, bila nilai variabel bebas X naik 1 unit, maka nilai variabel terikat Y akan turun rata-rata sebesar K unit atau ceteris paribus. Sebaliknya, bila nilai variabel bebas X turun 1 unit, maka nilai variabel terikat Y akan naik rata-rata sebesar K unit. K adalah suatu konstanta. Materi selanjutnya adalah menaksir nilai variabel terikat Y. Untuk menaksir nilai variabel terikat Y, dapat dilakukan dengan memasukkan X dengan nilai tertentu ke persamaan regresi Y sama dengan A tambah BX. Langkah-langkah penyelesaiannya adalah, yang pertama, menyusun persamaan regresi dari data yang telah diberikan. Yang kedua, melakukan interpretasi terhadap nilai koefisien regresi B. Dan yang terakhir, melakukan taksiran nilai investasi dengan diberitahu besarnya nilai X tertentu. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan langsung ke contoh soal. Contoh 91. Sebuah sampel acak terdiri dari 6 pasangan data mengenai besarnya pendapatan dan konsumsi bulanan dalam juta rupiah dari 6 karyawan perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang pariwisata adalah sebagai berikut. Pendapatan yang dilambangkan dengan variabel X dan konsumsi yang dilambangkan dengan variabel Y. Berdasarkan data tersebut, A. Susunlah persamaan regresinya, B. Berikanlah interpretasi terhadap nilai koefisien regresinya, dan C. Taksirlah konsumsi seorang karyawan yang pendapatannya 23 juta rupiah. Penyelesaiannya dapat dilakukan dengan langkah-langkah yang telah disebutkan tadi. Yang pertama, menyusun persamaan regresinya dengan membuat perhitungan unsur-unsur regresi seperti yang tampak pada tabel 91, yang memuat data-data mengenai XI atau pendapatan, YI atau konsumsi, XI yang dikali dengan YI, XI yang dikuadratkan, dan YI yang dikuadratkan. Dari tabel 91 dapat diketahui total pendapatan adalah 106 juta rupiah, total konsumsi sebesar 70 juta rupiah, total pendapatan yang dikali dengan konsumsi sebesar 1.338 juta rupiah, total pendapatan yang dikuadratkan sebesar 2.116 juta rupiah, total konsumsi yang dikuadratkan sebesar 864 juta rupiah, dan total data ada sebanyak 6 data. Dari data-data tersebut, dengan menggunakan rumus pada poin 4.1, didapat X rata-rata dan Y rata-rata. X rata-rata diperoleh melalui total pendapatan yang dibagi dengan jumlah data, yaitu 106 dibagi 6 menghasilkan 17,67. Sementara Y rata-rata diperoleh dari total konsumsi yang dibagi dengan jumlah data, yaitu sebanyak 70/6 dan hasil 11,67. Dengan rumus 9.3 dapat dihitung koefisien regresi sebagai berikut. B sama dengan total data dikali dengan total dari pendapatan yang dikali dengan konsumsi dikurang total pendapatan dikali total konsumsi per jumlah data dikali dengan total pendapatan dikuadratkan dikurang total pendapatan kemudian dikuadratkan. B sama dengan 6 kali 1338 dikurang 106 kali 70 per 6 kali 2116 dikurang 106 kuadrat menghasilkan 608 per 1460 dengan hasil akhir B sama dengan 0,42. Selanjutnya, dari rumus pada poin 9.4 akan kita peroleh konstanta A dengan cara memasukkan rumus A sama dengan Y rata-rata dikurang B kali X rata-rata. A sama dengan 11,67 dikurang 0,42 kali 17,67. A sama dengan 11,67 dikurang 7,42 dengan hasil akhir A sama dengan 4,25. Jadi, persamaan regresi yang terbentuk adalah Y sama dengan A tambah BX atau Y sama dengan
4,25 ditambah 0,42 kali X. Selanjutnya, interpretasi terhadap nilai koefisien regresi B. Dari persamaan regresi tersebut, dapat diketahui nilai B sama dengan 0,42. Nilai B sama dengan 0,42 memiliki arti bahwa setiap kenaikan pendapatan sebesar 1 juta rupiah, maka konsumsi akan meningkat rata-rata sebesar 0,42 juta. Atau setiap penurunan pendapatan sebesar 1 juta, maka konsumsi akan berkurang rata-rata sebesar 0,42 juta. Yang terakhir adalah menaksir besarnya konsumsi seorang karyawan yang memiliki pendapatan sebesar 23 juta rupiah. Dari persamaan regresi yang diperoleh pada butir A, yaitu Y sama dengan 4,25 ditambah 0,42X, akan ditaksir nilai Y untuk X sama dengan 23. Untuk X sama dengan 23, kita masukkan Y sama dengan A tambah BX, Y sama dengan 4,25 ditambah 0,42 dikali X, di mana X sama dengan 23, akan menghasilkan Y sama dengan 13,91. Jadi, konsumsi seorang karyawan yang pendapatannya sebesar 23 juta rupiah ditaksir sebesar 13,91 juta rupiah. Selanjutnya adalah kesalahan baku dari dugaan. Kesalahan baku dari dugaan merupakan penyimpangan titik-titik diagram pencar terhadap garis regresinya yang dinyatakan oleh besarnya kesalahan baku dari dugaan atau SYX. Untuk menghitung SYX dari suatu pencaran data, dapat dipakai rumus SYX sama dengan akar dari sigma YI dikurang Y dikuadratkan per N kurang 2, atau SYX sama dengan akar dari sigma YI kuadrat dikurang A kali sigma YI kurang B kali sigma XI yang dikali dengan YI per N kurang 2, di mana SYX merupakan kesalahan baku dari dugaan, YI merupakan nilai variabel terikat, XI merupakan nilai variabel bebas, Y merupakan taksiran dari nilai Y atau nilai regresi, dan N merupakan banyaknya pasangan data. Berikut merupakan 3 buah garis regresi dengan penyimpangannya. Yang pertama, regresi lebih tepat. Yang kedua, regresi kurang tepat. Dan yang terakhir, regresi tepat. Kesalahan baku dari dugaan ini secara langsung menunjukkan tingkat pencarian data. Semakin besar nilai SYX, berarti semakin tersebar titik-titik yang berada di sekitar garis regresi, atau semakin jauh letak titik-titik dari garis regresi. Semakin kecil nilai SYX, semakin dekat titik-titik yang berada di sekitar garis regresi. Apabila nilai SYX sama dengan 0, ini berarti bahwa semua titik-titik berada tepat pada garis regresi, yang berarti pula bahwa garis regresi dapat dipergunakan secara sempurna untuk menaksir variabel terikat Y. Pada diagram 9.3 gambar tadi, letak titik-titik lebih mendekati garis regresi dibandingkan pada diagram 9.3b. Pada diagram 9.3c, semua titik-titik terletak tepat sepanjang garis regresi. Ini berarti SYX untuk data diagram 9.3a lebih kecil dari data untuk diagram 9.3b. Dan untuk SYX pada diagram 9.3c adalah sebesar 0. Selanjutnya adalah interpretasi terhadap nilai SYX. Jika residualnya berdistributus normal, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah, yang pertama, sekitar 68% dari seluruh residual terletak antara minus 1 SYX dan plus 1 SYX. Yang kedua, sekitar 95% dari seluruh residual terletak antara minus 2 SYX dan plus 2 SYX. Dan yang ketiga, sekitar 99,7% dari seluruh residual terletak antara minus 3 SYX dan plus 3 SYX. Untuk lebih jelasnya lagi, kita lihat di contoh soal. Contoh 94. Berdasarkan data contoh 91, hitunglah kesalahan baku dari dugaan. Penyelesaiannya, dari hasil perhitungan tabel 91, diperoleh data-data sebagai berikut. Total konsumsi sebesar 70 juta rupiah, total konsumsi yang dikuadratkan sebesar 864 juta rupiah, dan total pendapatan yang dikali dengan konsumsi sebesar 1.338 juta rupiah. Dengan A sama dengan 4,25, B sama dengan 0,42, dan N atau total data sebanyak 6. Per rumus 97 didapat SYX sama dengan
akar dari sigma YI kuadrat dikurang A kali sigma YI dikurang B kali sigma XI kali YI per N kurang 2. SIX sama dengan 864 kurang 4,25 kali 70 kurang 0,42 kali 1338 per 6 kurang 2. SIX sama dengan akar dari 864 dikurang 297,5 dikurang 561,96 per 4. SIX sama dengan akar dari 4,54 per 4 dengan hasil akhir SIX sama dengan 1,07. Jadi, kesalahan baku dari dugaan adalah sebesar Rp1,07.000. Memiliki arti bahwa sekitar 68% dari seluruh residual terletak antara minus 1 kali SIX sama dengan minus Rp1,07.000 dan plus 1 kali SIX sama dengan Rp1,07.000. Sekitar 95% residualnya terletak antara minus 2 kali SIX sama dengan minus Rp2,14.000 dan plus 2 kali SIX sama dengan Rp2,14.000. Dan yang terakhir, hampir seluruh residualnya, sekitar 99,7%, terletak antara minus 3 kali SIX sama dengan minus Rp3,21.000 dan plus 3 kali SIX sama dengan Rp3,21.000. Selanjutnya adalah koefisien determinasi yang dilambangkan dengan R kuadrat. Koefisien determinasi adalah alat untuk mengukur ketepatan atau kesesuaian garis regresi terhadap datanya. Koefisien determinasi merupakan ukuran yang dapat menjelaskan porsi variasi variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh garis regresinya atau variabel bebasnya. Untuk variabel yang memiliki hubungan fungsional, koefisien determinasi diartikan sebagai besarnya pengaruh atau kontribusi, biasanya dalam persen, variabel bebas terhadap variasi atau naik turunnya variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi terletak antara 0 dan 1. Selanjutnya, interpretasi terhadap koefisien determinasi. R kuadrat sama dengan 1 berarti 100% total variasi variabel terikat dijelaskan oleh variabel bebasnya dan menunjukkan ketepatan yang baik. R kuadrat sama dengan 0 berarti tidak ada total variasi variabel terikat yang dijelaskan oleh variabel bebasnya. Dalam prakteknya, perhitungan R kuadrat per rumus 9.11 sangat sulit. Koefisien determinasi R kuadrat dapat juga dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. R kuadrat sama dengan A kali sigma YI tambah B kali sigma XI kali YI dikurang N kali Y rata-rata yang dikuadratkan per sigma YI kuadrat dikurang N kali YI rata-rata yang dikuadratkan. Untuk lebih jelasnya lagi, kita langsung ke contoh soal koefisien determinasi. Contoh 96. Untuk data pada contoh 91, hitunglah koefisien determinasinya dan berikan interpretasi. Penyelesaiannya, dari contoh 91, dapat kita peroleh data-data sebagai berikut. A sama dengan 4,25, sigma YI sama dengan 70, sigma YI kuadrat sama dengan 864, sigma XI kali YI sama dengan 1338, Y rata-rata sama dengan 11,67, dan N sama dengan 6. Per rumus 9.12 didapat R kuadrat sama dengan A kali sigma YI tambah B kali sigma XI kali YI dikurang N kali Y rata-rata dikuadratkan per sigma YI kuadrat dikurang N kali Y rata-rata dikuadratkan. R kuadrat sama dengan 4,25 kali 70 tambah 0,42 kali 1338 dikurang 6 kali 11,67 kemudian dikuadratkan per 864 kurang 6 kali 11,67 kemudian dikuadratkan. R kuadrat sama dengan 297,5 tambah 561,96 dikurang 817,133 per 864 dikurang 817,133. R kuadrat sama dengan 42,327 per 46,867. R kuadrat sama dengan 0,90. Jadi, koefisien determinasinya adalah 0,90. Nilai R kuadrat sama dengan 0,90 memiliki arti bahwa 90% dari variasi atau naik turunnya konsumsi dipengaruhi oleh pendapatannya, dan sisanya 10% dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Selanjutnya adalah koefisien korelasi. Analisis korelasi bertujuan untuk mengetahui keeratan hubungan atau kuat lemahnya hubungan antara variabel bebas X dengan variabel terikat Y, tanpa melihat bentuk-bentuk hubungannya apakah linear atau tan linear.
Kuat lemahnya hubungan antara dua buah variabel dapat dilihat dari koefisien korelasinya. Jadi, koefisien korelasi atau R merupakan alat untuk mengukur kuat lemahnya hubungan antara dua variabel, sedangkan koefisien determinasi atau R kuadrat merupakan alat untuk mengukur ketepatan garis regresi terhadap sebaran datanya. Koefisien korelasi melalui analisis regresi. Analisis korelasi biasanya dilakukan secara bersamaan dengan analisis regresi. Jika analisis korelasi dilakukan bersamaan dengan analisis regresi, maka koefisien korelasi merupakan akar dari koefisien determinasi yang dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Itu R sama dengan akar R kuadrat. R sama dengan akar 1 min sigma YI kurangi Y kuadrat per sigma YI kurangi Y kuadrat. Dinilai dari R berkisar antara min 1 dan plus 1, yaitu min 1 lebih besar sama dengan R atau lebih besar sama dengan 1. Nilai R positif merupakan hubungan antara variabel X dan Y searah. Bila X meningkat, maka nilai Y juga meningkat, dan sebaliknya bila X menurun, maka nilai Y juga menurun. Sedangkan nilai R negatif menunjukkan hubungan antara variabel X dan Y berlawanan arah, yaitu bila nilai X meningkat maka Y akan menurun dan sebaliknya. Dan jika R sama dengan 0 menunjukkan antara variabel X dan Y tidak ada hubungan secara linear, akan tetapi mungkin saja terjadi hubungan secara tan linear. Berikut merupakan contoh dari koefisien korelasi melalui analisis regresi. Selanjutnya yaitu koefisien korelasi tanpa analisis regresi. Ada kalanya seseorang tertarik hanya ingin mengetahui kuat lemahnya hubungan antara dua variabel, tanpa berkeinginan untuk mengadakan penaksiran atau ingin mengetahui lebih lanjut mengenai pengaruh salah satu variabel atau variabel bebas terhadap variabel lainnya atau variabel terikat. Koefisien korelasi dapat langsung dihitung dengan beberapa cara. Salah satu diantaranya adalah menggunakan metode Carl-Pearson atau produk momen. Menurut metode ini, koefisien korelasi dapat dihitung dengan rumus R sama dengan N sigma XI dikali YI dikurangi sigma XI dikali sigma YI per akar pangkat N sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI kuadrat akar pangkat N sigma YI kuadrat dikurangi sigma YI kuadrat. Selanjutnya yaitu interpretasi terhadap nilai koefisien korelasi. Untuk dapat mengetahui kuat lemahnya tingkat atau derajat hubungan antara variabel X dan Y secara kasar atau sederhana dapat dirujuk pada pedoman yang diberikan oleh Ellefson ya dalam tabel berikut, yaitu besar koefisien korelasi jika 0 maka tidak ada korelasi antara variabel X dan Y, dan jika besar koefisien korelasinya 0,1 sampai 0,30 ada antara variabel X dan Y terdapat korelasi yang lemah, dan jika besarnya 0,31 sampai 0,70 ada korelasi yang sedang, dan jika besarnya 0,71 sampai 0,99 terdapat korelasi yang tinggi, dan jika besar koefisien korelasinya 1 maka terdapat korelasi yang sempurna. Berikut merupakan contoh dari koefisien korelasi tanpa analisis regresi. Setelah dari rumus di atas kita dapat mengetahui besar koefisien korelasinya yaitu 0,95. Nilai tersebut memiliki arti bahwa terdapat hubungan yang positif dan kuat antara tabungan dengan suku bunga. Selanjutnya yaitu korelasi peringkat. Menurut metode ini, kuat lemahnya hubungan antara dua variabel diukur berdasarkan perbedaan urutan kedudukan atau ranking nilai skornya dan data ordinal atau urutan menurut kedudukannya. Teknik korelasi peringkat ini akan memberikan hasil yang cukup memuaskan jika bisa
memuaskan bila ukuran sampelnya kecil, tidak kurang dari 10 dan tidak lebih dari 29. Jadi, ukuran sampelnya termasuk dalam ukuran sampel kecil. Apabila ukuran di luar itu, sebaiknya analisis korelasi peringkat ini tidak digunakan. Untuk menentukan koefisien korelasi hubungan antara dua variabel yang datanya berupa data ordinal, salah satu yang dapat digunakan dengan rumus Spearman sebagai berikut, yaitu R sama dengan 1 dikali 6 sigma DI kuadrat per N dalam kurung N kuadrat min 1. Berikut adalah contoh dari korelasi peringkat. Setelah melalui rumus tersebut, dapat diketahui koefisien korelasi peringkatnya adalah 0,41. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan, baik disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua.